Ada yang sudah kenyang, tapi ada juga yang masih kelaparan adik-adik. Halo, shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Bambang hari ini. Ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih belum bisa bertemu langsung adik-adik. Kita masih belum bisa bertatap muka langsung, tapi puji Tuhan adik, dengan adanya teknologi, kita boleh bertemu secara online. Jadi Kak Bambang akan membawakan firman Tuhan, dan adik-adik akan merenungkannya di rumah. Nanti kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami boleh kembali bertemu. Meskipun dalam media online, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi semangat kami dalam merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dimanapun kami boleh terima, ya Tuhan, kami boleh merenungkan itu semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami ingin merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai kami, melindungi kami, dan biarlah kami boleh Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikannya juga ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Kristus ya Tuhan, berfirmanlah pada kami semua. Amin. Ya, adik-adik, seperti yang Kak Bambang bilang tadi, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dalam hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Terpujilah Kristus, adik-adik, kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bebas tapi tidak egois dan serakah. Sekali lagi, tema kita adalah bebas tapi tidak egois dan serakah. Adik-adik, kota Korintus itu merupakan kota pelabuhan. Jadi banyak orang yang singgah atau mampir ke kota ini. Kota ini menjadi kota industri yang sangat ramai karena sering disinggahi oleh orang-orang banyak. Dan kekristenan hadir di kota ini karena melalui perkabaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya pada saat itu. Jadi banyak orang dari berbagai budaya, berbagai bangsa adik-adik yang menjadi Kristen di kota Korintus ini. Jadi jemaat Korintus ini terdiri dari berbagai macam budaya, bangsa, ekonomi yang berbeda, bahkan adik-adik. Jadi ada yang dari bangsa Yunani, ada yang dari bangsa Yahudi, ada dari kalangan bangsawan, ada dari pejabat kota, pedagang-pedagang yang kaya, bahkan juga ada yang dari kaum buruh dan para budak adik-adik. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang majemuk, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonominya. Dan dalam kemajemukan ini adik-adik, perselisihan seringkali terjadi dalam jemaat ini. Nah,
dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menyiratkan tentang perselisihan yang terjadi ketika jamuan malam di jemaat Korintus pada saat itu. Jadi dalam perjamuan malam, jemaat-jemaat ini akan makan bersama untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya kepada umat manusia. Jadi orang-orang yang lebih mampu atau orang-orang yang kaya akan datang membawa makanan untuk dimakan bersama-sama dengan jemaat yang ada di kota Korintus, adik-adik. Nah, persoalan yang terjadi adalah adik-adik, orang-orang kaya tadi yang membawa makanan tadi untuk dimakan bersama-sama malah memakan makanan mereka sendiri. Jadi makanan yang mereka bawa tadi mereka makan sendiri, adik-adik. Mereka habiskan sendiri tanpa mengingat saudara-saudara mereka yang belum datang. Jadi ceritanya mereka ini ternyata datang duluan. Jadi orang-orang kaya ini datang terlebih dahulu, adik-adik, daripada orang-orang yang miskin tadi. Kemungkinan besar orang-orang miskin tadi masih bekerja, masih menyelesaikan pekerjaannya. Karena mereka adalah sebagian besar buruh dan budak, adik-adik, orang-orang miskin ini. Sehingga mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka dulu, baru mereka datang ke tempat itu, tempat di mana perjamuan malam itu diadakan. Dan masalahnya adalah, sebelum orang-orang miskin ini datang, makanan itu sudah dimakan oleh mereka, orang yang kaya tadi. Bahkan itu makanan mereka sendiri, adik-adik, yang mereka bawa dari rumah, yang seharusnya disantap bersama dengan jemaat-jemaat pada saat itu. Ini masalah yang terjadi, adik-adik. Jadi, ada ketimpangan pada saat sama-sama datang berkumpul di situ. Ada yang sudah kenyang, tapi ada juga yang masih kelaparan, adik-adik. Tentunya orang yang sudah kenyang tadi, orang-orang yang kaya tadi yang makan duluan, dan orang-orang yang lapar adalah orang-orang yang miskin tadi, yang datangnya agak sedikit terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Baru mereka datang sama-sama di situ, adik-adik. Dalam ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 18, adik-adik, Paulus ingatkan bahwa kejadian itu adalah suatu keburukan, bukan kebaikan. Jadi kejadian yang tadi ketika orang kaya tadi malah makan makanan mereka sendiri yang mereka bawa tanpa mengingat teman-temannya, tanpa mengingat jemaat-jemaatnya, jemaat-jemaat yang lain, itu dinilai Paulus adalah suatu keburukan, adik-adik, bukan kebaikan. Ya walaupun itu miliknya mereka, walaupun itu makanan-makanan mereka sendiri. Kemudian ayat yang ke-20, Paulus menyatakan bahwa perjamuan malam itu bukan perjamuan Tuhan. Sebab perjamuan tersebut dilakukan hanya untuk memuaskan lidah dan perut mereka. Seharusnya perjamuan itu dilaksanakan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya bagi umat manusia. Dan seharusnya mereka rela menunggu dan berbagi makanan kepada jemaat-jemaat yang lain sesamanya, yang atau apalagi jemaat-jemaat yang miskin tadi, adik-adik. Seharusnya mereka itu rela untuk menunggu sebentar jemaat-jemaat yang miskin sehingga makan bersama-sama. Tapi ini tidak, adik-adik. Mereka malah makan makanan mereka sendiri, dan mereka makan duluan tanpa mengingat lagi saudara-saudaranya yang seiman. Otomatis, adik-adik, orang-orang yang miskin tadi ini, mereka baru selesai kerja, mereka baru menyelesaikan pekerjaan mereka, dan kemungkinan besar dalam kondisi lapar, adik-adik, ketika mereka datang di perjamuan tadi dan berharap mungkin bisa dapat makanan. Jadi Paulus bilang ini bukan perjamuan Tuhan, karena dilakukan hanya untuk lidah dan perut mereka saja, adik-adik. Seharusnya mereka tadi mau menunggu, seharusnya mereka tadi rela untuk makan bersama-sama dulu dengan jemaat-jemaat yang lain, tidak makan duluan, bahkan menghabiskannya, adik-adik. Ayatnya yang ke-22, Paulus menasihati mereka. Seharusnya mereka yang kaya itu sudah makan duluan di rumah sebelum mereka datang ke perjamuan tadi, adik-adik. Sehingga pada saat perjamuan mereka bawa makanan itu dan mereka bisa menikmati bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain, terutama jemaat-jemaat yang miskin, adik-adik. Seharusnya seperti itu. Jadi
mereka makan duluan di rumah seharusnya. Nah, Paulus ingatkan itu dari ayat 22 adik. Dan berdasarkan hikmat dari Tuhan, adik, Paulus menasihati mereka. Dan berdasarkan hikmat dari Tuhan, Paulus menasihati orang-orang yang kaya tadi. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat, tujuannya adalah untuk merayakan kasih Kristus tadi. Untuk merayakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tapi kalau kita pikir-pikir aja, adik, secara manusia ya, kita kalau boleh kita berpikir, setiap orang itu padahal sebenarnya bebas menikmati apa yang mereka sukai. Setiap orang bebas menikmati apa yang mereka butuhkan atau memperoleh apa yang mereka butuhkan. Termasuk tadi dalam hal bebas menikmati makanan mereka. Tetapi seharusnya adik-adik, kebebasan tersebut harus disertai dengan kasih terhadap sesama. Memang setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk berpendapat, untuk memilih, untuk memiliki sesuatu, dan lain sebagainya. Tapi adik-adik, sikap egois dan serakah dalam menggunakan kebebasan pasti akan menimbulkan persoalan, akan menimbulkan perselisihan, dan menimbulkan juga yang namanya perpecahan. Dan itu jelas tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya sudah kita lihat tadi dalam bacaan kita hari ini, adik-adik. Dalam perjamuan malam yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Contoh yang lain adik-adik seperti saat ini, kan sahabat-sahabat kita yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Kita punya kebebasan untuk makan atau minum di depan mereka. Benar kan? Tapi kembali kita diingatkan adik untuk tidak egois. Kita harus menghargai mereka yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan mereka yang sedang puasa. Kalau coba adik-adik pikir, kalau adik-adik di posisi mereka dalam kondisi berpuasa, terus ada orang yang makan dan minum makanannya enak-enak di depan mereka, pasti akan mengganggu konsentrasi mereka buat ibadah puasa mereka. Itu adik-adik. Contoh yang lain lagi, kita jelas punya kebebasan untuk yang namanya buang gas adik-adik. Tapi bukan berarti kita bebas buang gas di mana saja, ya kan? Masa kalian kalau lagi ada di tengah-tengah teman-teman yang lagi ngobrol, kita lagi ngumpul, kita lagi nongkrong, tiba-tiba kalian buang gas, sorry. Sopan nggak? Kalian punya kebebasan buat itu, ya kan? Kita punya kebebasan untuk buang gas di mana aja. Tapi adik-adik, ketika itu tidak kita egois dan kita itu buang gas sembarangan, otomatis pasti akan menimbulkan masalah adik-adik. Buat kita dan buat orang lain pasti akan menimbulkan, ini apaan sih, bau gimana di tengah-tengah keramaian gitu. Nah adik-adik, itu juga contoh kebebasan yang kita punyain, tapi kita harus memperhatikan juga perasaan orang lain, kita harus memperhatikan juga kebutuhan orang lain, apa orang lain yang harapkan juga sama kita. Dan yang paling utama, adik, kita harus selalu ingat bahwa kita memang memperoleh kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tapi kita harus juga bertanya sama diri kita, apakah itu juga menyenangkan hati Tuhan? Jadi ketika kita melakukan kebebasan yang kita punyain, menjalankan kebebasan yang kita punyai tadi, kita harus ingat juga, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan? Itu yang utama, adik. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari firman Tuhan,
bahwa ketika kami mempunyai kebebasan ya Tuhan, kami tidak mau egois, kami tidak mau serakah dalam menjalankan kebebasan kami ini. Biarlah ya Tuhan kami jalankan semuanya itu dengan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebebasan yang kami peroleh itu kami lakukan, kami terapkan dalam setiap kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan di sekitar kami, Bapa. Sehingga tidak menimbulkan masalah buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan Yesus, kami percaya juga ya Tuhan, dalam situasi pandemik ini Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami, melindungi adik-adik yang di rumah juga ya Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah untuk berada di rumah, melakukan social dan physical distancing ya Tuhan, menjauhi kerumunan, tidak mudik, untuk sama-sama membantu pemerintah memutus penyebaran virus corona ini ya Bapak dalam surga. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, Bapak memberikan kami kesehatan, ajarkan kami untuk menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memberkati selalu, melindungi kami selalu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga menyertai tim medis ya Tuhan yang Tuhan pakai untuk merawat pasien-pasien COVID yang positif ya Tuhan, maupun yang masih dalam kasus PDP di rumah sakit sana. Tuhan jaga imunitas mereka ya Bapak, biar mereka juga boleh bekerja dengan baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan, menjaga kesehatan mereka dan mereka boleh kembali ke rumah dan tetap sehat ya Tuhan. Jaga selalu kesehatan mereka Bapak. Tuhan boleh pakai pemerintah ya Tuhan, Bapak Presiden dan kepala-kepala daerah beserta menteri-menteri ya Tuhan dalam menanggulangi semua ini ya Tuhan. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan, itu boleh membantu memutus penyebaran virus corona ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang melindungi kami semua Bapak. Biarlah pandemik ini boleh berlalu daripada kehidupan kami, daripada bangsa kami, daripada dunia ini ya Tuhan. Dampak-dampak ekonomi, keamanan yang terjadi ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memakai pemerintah dalam menanggulanginya. Ada mungkin banyak karyawan yang di PHK Bapak, tapi Tuhan boleh selalu cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan ajarkan mereka untuk bersyukur buat apa yang mereka punya ya Tuhan. Tuhan ajarkan mereka untuk percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan mereka Bapak dalam surga. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan dan jaga selalu kesehatan mereka ya Bapak. Yang percaya Tuhan segala sesuatu yang pasti baik buat kami ketika Tuhan boleh menjalankannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, terutama di GPB Ebenezer Samarinda. Kami semua boleh bersama-sama melakukan anjuran pemerintah. Bersama-sama kami ingin memutus penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapak, sehingga ini boleh berlalu pada kami semua. Jaga selalu kesehatan kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta, majelis-majelis yang ada ya Tuhan, pendeta-pendeta yang ada, pendeta Niko, pendeta Elmi, pendeta Yemima, pendeta Arin, dan juga Vikaris Cornelius ya Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan majelis-majelis jemaat ya Tuhan, presbiter. Tuhan boleh memberkati mereka dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan jaga selalu kesehatan mereka juga. Kakak-kakak layan ya Tuhan, pengurus dan pelayan PKPT, Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan dalam melayani Tuhan, beri kami semangat ya, dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, melindungi kami semua, dan biarlah firman Tuhan tadi boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya. Ampuni kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Batu penjuru gereja
tak tercerminkan. Gereja yang menang mencapai perhentian, sentosa cemerlang. Renungan firman Tuhan kita hari ini adik-adik sudah selesai. Kakak berharap adik-adik boleh merenungkannya dengan baik di rumah dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari adik-adik ya. Tetap jaga kesehatannya adik-adik, jaga imunitasnya dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan ingat adik-adik, selalu kita boleh jalankan kebebasan kita, tapi ingat menghargai orang lain juga. Jangan serakah, jangan egois dalam menjalankan kebebasan kita adik-adik. Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.